ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Darut Taqwa rahimakumullah yang saya muliakan, di khutbah yang tidak lebih dari 15 menit ini, mari kita bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberikan wasiat kebenaran dan kesabaran dalam rangka meningkatkan iman, takwa, yakin, bersandarnya kita ke Allah. Mudah-mudahan kian bertambah umur, kian berkurang jatah waktu hidup, ditambahkan oleh Allah kualitas keimanan yang semakin hebat di benak kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah singkat ini dengan tema kita mengambil iktibar salah satu cuplikan kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita berada di awal bulan Sya'ban. Bulan depan insyaallah kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan sejak Rajab kemarin, Sya'ban pula hari ini, dan seterusnya kita benar-benar dilimpahi keberkahan oleh Allah dan kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan esok. Amin ya rabbal alamin. Masih hangat di benak kita tentang kita baru saja berikhtiar total, berikhtiar semaksimal mungkin memilih pemimpin negeri kita ini. Tidak lain, semuanya pasti punya keinginan yang sama, ingin mendapatkan pemimpin yang hakikatnya adalah pilihan Allah untuk kemakmuran negeri kita ini. Maka ma'asyiral muslimin, siapapun yang akan terpilih, harapan kita satu-satunya, karena ini kita sudah pada ketawakalan kita kepada Allah. Sebelum kita memilih sudah sinau ke sana kemari, sudah belajar dan diberikan pelajaran yang banyak. Dan saat kita memilih, kita pasrah minta dipilihkan oleh Allah. Kita tidak tahu yang kita pilih itu apakah yang terbaik buat kita, tetapi yang paling penting adalah terbaik menurut Allah di sisinya dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan negeri ini terus dirahmati Allah, dijaga dan dilimpahi keberkahan dengan pemimpin-pemimpin yang dipilihnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hari sang khalifah ini, Umar bin Khattab, mendapatkan laporan ada salah seorang kepala daerah di kota Homs. Homs itu di Syria, yang terbukti korupsi. Dilaporkan kepada Sayyidina Umar sang khalifah. Beliau berucap astagfirullah. Berarti pimpinan ini harus diganti. Saya harus menggantinya.
Yang paling awal beliau lakukan, beliau sholat 2 rakaat beristikharah, meminta pilihan terbaik dari Allah, dan setelah bermunajat beristikharah, beliau memilih seorang pengganti wali kota Homs ini, yakni memilih sahabat beliau bernama Sa'id. Dipanggillah Sa'id. Wahai Sa'id, Anda tahu bahwa di kota Homs itu ada pejabat yang koruptif, dan saya putuskan untuk diganti, dan penggantinya itu adalah Anda. Jawaban Sa'id apa? Na'udzubillah. Ya jangan saya. Bagaimana pertanggungjawaban saya? Kata Sa'id. Yang saya memimpin keluarga saya saja saya tidak tahu jaminan kebenaran kepemimpinan saya di keluarga saya. Lalu Anda itu menunjuk saya untuk memimpin kota Homs itu. Singkat dialog itu, Sayyidina Umar tetap memilih Sa'id ini untuk memimpin kota Homs. Ma'asyiral muslimin, maka dipimpinlah kota itu oleh Sa'id. Beberapa bulan berjalan, sang khalifah ini melakukan inspeksi mendadak ke kota ini, kepingin mengevaluasi wali kota yang baru yang ditunjuk ini tepat tidak untuk kota Homs ini, yang mengantarkan masyarakatnya semakin baik secara ekonomi, secara finansial, secara kemasyarakatan, sosial, dan spiritual. Datanglah sang khalifah ke kota ini dan mengadakan jumpa warga, kurang lebih begitu. Jumpa masyarakat, sekarang mungkin jumpa pers termasuk di dalamnya. Di sebuah pendopo masyarakat dihadirkan. Dan sang khalifah ingin langsung mendengar suara masyarakat kota Homs itu. Dihadirkan pula Sa'id sebagai wali kotanya di majelis itu. Dan sang khalifah mengawali dialognya dengan warga itu. Wahai warga kota Homs, sampaikan kepada saya di majelis ini apa yang menjadi keluhan Anda tentang kepemimpinan Sa'id ini. Maka banyak ungkapan atau statement warga itu yang disampaikan di forum itu. Salah satunya yang pertama adalah, wahai khalifah, Anda memilih pimpinan yang kali ini tidak jauh beda kesalahannya dengan sebelumnya, karena wali kota yang bernama Sa'id ini tidak jarang pingsan di kantor dinasnya itu. Dan kalau sudah pingsan mau kerja apa? Salah satu keluhan masyarakat. Ada keluhan masyarakat lagi, saya juga ngamati sekali 2 kali beliau ini tidak on time masuk kantornya, terlambat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata sang khalifah, wahai Sa'id, engkau dengarkan keluhan masyarakatmu ini, apa pertanggungjawabanmu? Kata Sa'id, wahai masyarakatku sekalian, inginnya yang saya alami itu yang tahu hanya saya dan Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena Anda meminta saya berbicara di sini, maka saya akan sampaikan. Yang pertama, kenapa saya sering pingsan di kantor? Itu karena saya ini mengalami satu peristiwa yang amat sangat mengerikan. Saya yakin ini akan terbawa sampai mati saya, yakni peristiwa di mana di sebuah tempat saya menyaksikan ada seorang yang mukmin, yang baik kemukminannya, dihabisi oleh orang-orang kafir gara-gara dia tidak mau murtad dan mengikuti agama orang-orang kafir ini. Dicincang-cincang di depan mata saya.
Dan naifnya saya itu tidak bisa memberikan pembelaan sama sekali tentang kezaliman itu. Yang saya bayangkan ini bagaimana nanti saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang terngiang di saat saya bekerja di kantor dinas itu. Dan kalau sudah itu terngiang, saya tidak kuat lagi, saya pingsan. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan orang yang saya bina, saya pimpin ini, yang melakukan pelanggaran HAM sebesar itu, kriminal yang sebesar itu, lalu saya diam, saya tidak bisa memberantas kezalimannya. Bagaimana ini saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kata Sa'id, sang khalifah agak lega. Alhamdulillah, saya tidak salah memilih pemimpin. Yang kedua, kata Sa'id, kalau tadi ada yang ngamati bahwa sekali dua kali saya terlambat datang ke kantor, ketahuilah panjenengan semuanya ini, masyarakat saya ini, kata Sa'id, adalah orang-orang yang kemakmurannya sudah semakin meningkat, di mana hidupnya sudah tidak lagi satu rumah dia miliki, dia punya beberapa rumah, dia punya banyak pembantu, dia punya fasilitas hidup yang banyak. Tetapi saya tidak seperti Anda. Saya adalah saya, Sa'id yang dulu dan yang sekarang. Jangan pernah bertanya bagaimana rumah saya, seberapa banyaknya kendaraan saya. Bahkan rumah saya itu bukan milik saya, kata sang wali kota ini. Bahkan baju saya ini yang saya pakai sekarang ini adalah satu di antara dua baju yang saya punya. Ketika saya telat datang ke kantor itu, saya pastikan saya mengawali seluruh pekerjaan rumah tangga saya itu oleh saya sendiri. Saya tidak mempunyai pembantu rumah tangga. Saya mengawali pekerjaan ini dengan mengetuk pintu Allah duha, dan semuanya saya lakukan sendiri. Dan itu kadang sekali dua kali datang ke kantor itu terlambat. Masih itu merasa lega bagi seorang khalifah. Saya tidak salah pilih, kata sang khalifah. Dan yang ketiga yang Anda tuntut itu adalah saya tidak pernah mengajak dialog di malam hari seperti pimpinan sebelumnya. Ngobrol, apakah itu di kafe atau di warung kopi atau di mana. Saya tidak pernah melayani atau jarang melayani dialog dengan warga di malam hari. Itu kenapa? Karena saya ini sudah seharian penuh melayani Anda sejak pagi sampai sore. Malam itu adalah jam saya minta petunjuk kepada Allah, bagaimana memimpin negeri ini. Ma'asyiral muslimin, 3 klarifikasi ini diantara beberapa hal yang lain, seluruhnya di checklist positif oleh sang khalifah. Alhamdulillah, kata khalifah, saya tidak salah memilih pemimpin. Lalu dicatatlah oleh para ulama cuplikan kepemimpinan ini, bahwa kita berharap di sekup apapun, apakah keorganisasian di rumah tangga, di masyarakat RT RW, kelurahan, kecamatan, bahkan di level negara, punya pemimpin itu kesederhanaannya masih tetap dibawa. Punya pemimpin itu yang tidak berlama-lama untuk cepat-cepat tanggap dan menindak bawahannya yang melakukan tindak koruptif. Punya pemimpin itu yang tidak meninggalkan ritual sholat malamnya. Karena itu separuh lebih pertolongan yang akan diturunkan oleh Allah buat sang pemimpin itu untuk mengelola masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin, majelis itu menjadi hening setelah mendapatkan jawaban sang wali kota dan disaksikan oleh sang khalifah. Masyarakat semuanya menerimanya, dan tidak lama kemudian kota itu dipimpin oleh Sa'id menjadi kota Homs, Syria, yang makmur secara ekonomi, secara sosial, ukhuwahnya luar biasa, sampai dengan spiritualitasnya juga meningkat tajam. Itulah kurang lebih
yang kita umat Islam ini mengharapkan kepemimpinan kita, baik di tingkat manapun, lebih-lebih di negeri kita ini. Sekali lagi, mudah-mudahan yang kita sudah ikhtiar bersama-sama para pimpinan kita, ya, senegeri Nusantara ini, semuanya benar-benar mendapatkan sosok pemimpin dan wakil-wakil kita di parlemen nanti, benar-benar semuanya menjadi, hakikatnya adalah pilihan Allah, yang itu bagian dari takdir Allah untuk mewujudkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-jawadil karim, ar-ra'ufir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, ij'al baldatana hadhihi baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.